Kami laporkan kepada satuan atas bahwa ada luncuran atau ledakan di dekat kami. Bahwa pesan dari satuan atas bagaimanapun caranya kami harus tetap standby untuk di sektor kami. Tank sudah di depan mata, luncuran sudah semakin dekat, ya pasti akan berpikiran sudah tinggalkan. Tetapi bagaimanapun saya seorang tentara, saya seorang TNI yang dimandatkan oleh PBB itu untuk menjaga perdamaian dunia. Bagaimanapun caranya, gimana pun caranya, meskipun itu nyawa atau taruhannya sebagai nyawa, kami harus tetap berdiri di situ. Kami harus tetap ada di situ untuk menjaga perdamaian tersebut. Saat sedang berlangsungnya komunikasi antara kami dengan satuan atas, laser tersebut berubah jadi semacam luncuran. Kami lihat cahaya sangat terang, kemudian tiba-tiba tidak lama kemudian menghantam tugu yang kami jaga tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat TNI, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia dimanapun berada. Bersama saya Hestu Kesuma dalam podcast TNI yang tentunya memberikan informasi dan wawasan mengenai dunia militer baik di dalam maupun luar negeri. Sahabat TNI, tentu saya tidak sendiri. Telah hadir narasumber kita hari ini adalah seorang prajurit TNI, yaitu Pratu Egy. Siap, Pratu Egy. Apa kabar Pratu Egy? Alhamdulillah baik. Senang sekali Pratu Egy bisa hadir di podcast TNI ini. Pratu Egy, ini dinas di mana? Sebelumnya kami dinas di Korps Marinir Angkatan Laut. Kemudian nih hari ini Pratu Egy yang saya tahu ini PDL TNI. Kalau ini nih PDL apa nih? Bisa diinformasikan ke sahabat TNI. Baik, untuk seragam yang kami pakai ini adalah doreng gurun. Doreng khas TNI yang berada di Lebanon khususnya. Jadi ini doreng yang bisa dipakai untuk Satgas luar negeri dan khususnya TNI. Kami penugasan berangkat tahun 2024 dan pulang kami baru 1 bulan kami pulang di Indonesia ini. Baru 1 bulan. Baik. Kembali ke tanah air. Siap. Oke, menjadi seorang TNI kemudian menjadi pasukan perdamaian dunia ini ya di Lebanon, prosesnya gimana sih ini ceritanya bisa menjadi pasukan PBB nih untuk ke sana? Jadi merupakan kami sebagai TNI ini sebagai kebanggaan tersendiri untuk khususnya diri saya, karena tidak semua TNI bisa memakai seragam ini. Karena kebetulan kami dipercaya oleh Allah untuk diberikan seragam ini dan kami kenakan untuk saat ini. Itu prosesnya sebelumnya kami melaksanakan tes dari tingkat satuan, yaitu dari Kormar terlebih dahulu. Setelah dari Kormar, lalu kemudian kami akan tes di tingkat pusat di PMPP TNI. Setelah itu kami dinyatakan lulus dan kemudian kami akan melaksanakan, bisa dibilang untuk pembekalan atau pratugas. Jadi sudah ada gambaran. Siap. Ketika nanti bagaimana bertugas di Lebanon itu ya. Siap. Melalui pratugas itu. Siap. Kemudian selama berapa bulan berarti di Lebanon?
Di Libanon kami 14 bulan. Seharusnya kami itu dalam satu kali misi itu 1 tahun atau 12 bulan. Kebetulan kami 14 bulan dikarenakan eskalasi saat itu sedang naik. Makanya kami diundur untuk mencari rentang waktu untuk keamanan dari prajurit untuk pulang kembali ke tanah air. Selama 14 bulan di Libanon, apa saja nih kegiatannya, tugas-tugas yang dilakukan selama di Libanon? Tugas-tugas di Lebanon, kami kan untuk hal-hal yang sekiranya untuk tugas pokok kami, yaitu tentunya untuk menjaga perdamaian, dan kami memantau kegiatan hal-hal yang menonjol di kedua sisi antara sekarang kan yang sedang terjadi di pemanas di Timur Tengah, yaitu Hizbullah dengan Israel, yaitu kami memantau hal-hal pergerakan menonjol di wilayah Libanon tersebut. Kemudian kami berperan aktif dalam misi kemanusiaan. Setelah itu kami berpatroli dan lain halnya, kami kalau terjadi urgensi kami yang akan turun seperti itu. Kemudian ada pengalaman atau kesan selama 14 bulan itu dari Mas Egy? Baik, untuk pengalaman tersendiri ada satu hal, dan menurut kami ini pengalaman yang tidak bisa terlupakan dari diri kami sendiri. Karena pada saat itu kami sedang melaksanakan tugas pengamatan atau pemantauan dari Hizbullah ataupun dari Israel. Jadi kami berdinas jaga di Tugu atau Tower Pengamatan 14 di sektor Nakura. Pada saat itu kami melaksanakan timbang terima dinas jaga pagi hari. Dan saat itu kami ditimbang terimakan bahwa ada tembok perbatasan di Nakura itu antara Lebanon dan Israel, tembok Blue Line itu sudah dijebol karena dari pasukan Israel akan melaksanakan atau melancarkan serangan di daerah Nakura, dan kami ditimbang terimakan di wilayah tersebut. Ada tembok yang dijebol itu lumayan besar. Setelah itu proses kami terus pantau dari tembok tersebut. Kemudian pukul 11 siang kami melihat atau memantau itu ada 2 Markava. Markava itu tank. Tank Markava? Baik. Oke. Tank dari Israel itu keluar dari tembok yang sebelumnya sudah dijebol. Setelah itu kami laporkan kepada satuan atas bahwasanya ada 2 tank yang keluar dari tembok tersebut yang sudah dijebol itu. Dari satuan atas memerintahkan kami agar terus mengawasi atau memantau pergerakannya kemanapun tank tersebut bergerak. Setelah itu pukul 1 siang kami kena impact atau terkena serpihan dari ledakan airstrike di jarak 400 kurang lebih. Pukul 1 siang? Baik, pukul 1 siang itu kami terkena impact. Kemudian kami laporkan kepada satuan atas bahwa ada luncuran atau ledakan di dekat kami. Bahwa urusan dari satuan atas bagaimanapun caranya kami harus tetap standby untuk di sektor kami, bahwasanya harus tetap di situ untuk agar Israel ataupun Hizbullah tidak memasuki wilayah UN. Karena UN kan harus bersifat netral atau imparsial. Jadi kami harus menengahi di situasi konflik tersebut. Lalu kami mulai melakukan observasi dari titik-titik mana yang terjadi luncuran atau sasaran mana yang mereka targetkan sebelumnya. Kami hanya bisa berkoordinasi agar tidak mengenai sasaran utama ataupun di UN 1, agar tidak terjadi seperti itu atau tidak terjadi pelanggaran yang melebihi batas dari yang sudah ditetapkan seperti itu. Kemudian setelah itu malam hari itu kontak tembak terus berlangsung dari pagi sampai malam tersebut. Puncaknya itu ketika jam 12 malam kurang jam 12 malam lebih itu ada
ledakan yang jaraknya semakin dekat di tugu yang kami jaga tersebut. Jam 12 malam lebih, kurang lebih seperti itu. Jadi ada ledakan yang lebih dekat ke arah kami. Jarak 200 meter. Tugu atau tower yang kami jaga itu guncang, horeg. Terus kami laporkan lagi kembali ke satuan atas bahwa ini ledakannya sudah semakin dekat ke arah kami atau menuju ke titik kami. Dan dari satuan atas kami harus tetap di situ. Sedangkan situasi terus meningkat, eskalasi terus, serangan-serangan terus berlangsung. Setelah itu kami jarak 200 meter kami terkena impactnya. Terus setelah itu kami laporkan bahwa dia harus tetap di situ bagaimanapun, sudah tugas kami. Setelah terjadi itu kami melihat, kan melakukan observasi itu, sudutnya di mana, jaraknya di mana, dan itu merupakan serangan dari apa? Dari tank atau airstrike ataupun dari luncuran roket. Kami harus bisa melakukan tindakan gimana gitu untuk melakukan tindak lanjutnya. Setelah itu dari satuan atas tetap standby. Perintah namanya, perintah harus tetap dilaksanakan. Drone mendekat ke arah kami, jaraknya kurang lebih tidak jauh, 100 meter dari tugu kami, setara dengan tugu kami. Semakin dekat kami laporkan bahwasanya untuk tetap standby, kemudian tetap harus laksanakan. Terus kami berkoordinasi. Sedang saat kami melaksanakan koordinasi tersebut, kami melihat drone tersebut. Tiba-tiba kami melihat ke fokus ke arah tembok Blue Line yang sudah dijebol tersebut. Kami melihat ada cahaya. Awalnya kayak cahaya laser tersebut. Cahaya laser itu awalnya bukan mengarah ke kami, tetapi mengarah ke Tugu 13 atau Tower 13. Kami kontak hubungkan ke 13 melalui HT. Bahwasanya ada laser atau kami kira awalnya peluru tracer atau peluru yang bisa nyala untuk menandai satu titik tersebut kan. Bahwa di 13 tidak, bukan tracer. Kemudian dari 13 pindah lagi ke kami. Kami melihat sebelumnya pindah ke kami. Setelah ke kami sebentar langsung ke 15. 15 tidak sampai, kemudian berbalik lagi ke arah kami. Nah, barulah kami laporkan situasi bahwa kami sepertinya terkena laser ataupun bidian dari satuan atas, bahwa kami itu melaporkan tersebut, dan dari satuan atas agar kami turun atau berlindung di lantai 2. Berlindung di lantai 2. Tapi mungkin itu sudah jalannya Allah yang sudah ditetapkan. Kami tidak melaksanakan perintah tersebut untuk turun ke lantai 2. Tetapi kami tetap standby di lantai 4. Tetapi kami inisiatifkan dengan lampu lantai 4 kami matikan, lampu lantai 2 yang kami nyalakan. Kemudian kami melihat laser tersebut membidik kami. Tidak lama kemudian kami berkoordinasi dengan satuan atas. Dari satuan atas pastikan kembali saat sedang terjadinya berlangsungnya komunikasi antara kami dengan satuan atas, laser tersebut berubah jadi semacam luncuran. Kami lihat cahaya sangat terang, kemudian tiba-tiba tidak lama kemudian menghantam tugu yang kami jaga tersebut. Dan alhamdulillahnya yang masuk rudal atau peluru Markava tersebut bukan di lantai atas, tetapi melainkan di lantai 2 yang lampunya kami nyalakan. Menghantamnya di lantai 2 tersebut. Mengenai di situ. Siap, langsung kena tugu kami. Setelah itu kami tidak bisa bernapas ya, sesak karena rudal peluru tersebut langsung meledak di begitu menempel atau mengenai sasaran. Setelah itu meledak, debu, mesiu atau bahan-bahan kimia lainnya itu langsung bercampur meluap ke atas. Hawanya yang kami rasakan panas saat itu. Tugunya hancur atau bagaimana? Kan Mas Egi ada di atas nih. Siap. Alhamdulillahnya tugunya atau bangunannya itu sangat kuat. Jadi walaupun dihantam, dia hanya lubang besar itu di tugu tersebut, lubang besar. Kemudian kami terpental ke atas, kami jatuh. Kemudian kami cepat sadarkan diri. Kami hanya berpikir satu,
bagaimana sebisa mungkin gimana caranya kami harus segera keluar dari tugu tersebut. Yang kami khawatirkan ada serangan balasan atau tembakan susulan. Setelah kami kena terpental, kami langsung sadar. Kami ambil peralatan HT dan senjata. Kami langsung turun ke lantai 3. Kan kami melaksanakan tugas tersebut 2 personil bersama rekan kami. Satu lagi rekan kami bernama Prakanofrian. Dari kami berkoordinasi, kami langsung naik, langsung cepat sadarkan diri. Lalu kami bagaimana caranya keluar? Kami keluar dari tugu tersebut, ada tangga untuk sebagaimana mestinya kami biasa untuk melewati atau cara kami untuk naik lewat tangga tersebut. Kami lewat tangga dari lantai 4 ke lantai 3 itu masih ada tangganya. Kemudian dari lantai 3 ke lantai 2 itu karena sudah hancur di dalam lantai 2 tersebut, kami tidak bisa langsung lewat turun tangga. Jadi kami dari lantai 3 ke lantai 2 itu kami lompat. Kami terjun atau lompat ke bawah, kami guling. Nah, saat itu kami berpikiran untuk ada keluar dari lubang bekas celah tembakan tersebut. Karena pintunya sudah terkunci di lantai 2, tidak bisa keluar. Kami memaksakan diri untuk keluar dari lubang atau celah tersebut. Kami bengkokkan besi dulu, kami buat jalan. Prosesnya begitu cepat. Kalau dipikir secara logika ataupun secara akal sehat, tidak masuk ataupun tidak bisa. Persekian detik ya. Siap. Ini Mas Egi langsung keluar berdua Siap. atau Mas Egi sendiri? Sendiri. Waktu itu. Awal kami sendiri. Kami turun dari lantai 3 ke 2 itu berdua. Setelah kami cari jalan, kami keluar dulu. Kami langsung keluar. Ternyata abang kami ini tertinggal di atas. Dia karena kehabisan oksigen ataupun napas begitu sesak. Abang kami ini atau rekan kami ini naik dulu ke atas untuk cari udara dulu untuk tahan napas kembali. Kami sudah di bawah. Kami tunggu abang kami keluar. Abang kami atau rekan kami nanyakan kepada kami, keluar lewat mana? Caranya seperti apa dan bagaimana? Dan kami langsung jelaskan keluar lewat celah tersebut. Dimengerti dan dipahami sama rekan kami. Kami tunggu di bawah dan kami berikan instruksi agar lebih cepat kita keluar. Dikhawatirkan ada tembakan susulan. Setelah itu kami berpapasan. Kami rangkul abang kami atau rekan kami. Terus kami berpikir harus cari bunker terdekat. Sambil berkoordinasi dengan satuan atas atau tim evakuasi agar cepat datang karena nafas kami udah terengah-engah dan dada kami sesak. Kemudian telinga kami juga berdenging saat itu, mata pedih untuk melek atau melihat langsung itu pedih. Tapi tetap berkoordinasi. Siap. Oke. Berkoordinasi, itu pun tidak cepat. Maksud kami tidak langsung dimengerti dan alhamdulillahnya dari tim reaksi tersebut mengerti. Padahal kami tidak spontan letaknya kami titiknya berada di mana. Mungkin sudah jalannya, alhamdulillah jalannya Allah juga. Kami tidak berkoordinasi untuk kami jemputnya di bunker itu tidak. Tapi kami inisiatif ke bunker dan tim. Alhamdulillahnya kami berterima kasih kepada Pelda Joko itu. Langsung bergeraknya bukan ke tugu, melainkan ke bunker yang kami tuju tersebut. Sebelum sampai bunker, kami berpapasan dengan tim evakuasi. Setelah kami masuk ke mobil evakuasi, setelah itu sudah kami setengah sadar, antara sadar dan tidak sadar. Dan kami begitu pulih kembali itu saat kami sudah di rumah sakit. Seperti itu. Kemudian yang terjadi sama, kena impactnya, yang terjadi sama tubuh Mas Egi ini, apa yang dirasakan, luka-luka yang diderita seperti itu? Untuk awalnya kami di kaki dijahit, kemudian di lengan karena kami guling dan kena impactnya langsung itu. Telinga kami itu berdenging, sempat berdenging lama. Kemudian mata kami juga agak ada luka di sini. Setelah itu sampai sekarang yang kami rasakan untuk mata agak rabun kan, dan telinga
bisa dikatakan berkurang untuk menerima pendengaran tersebut. Tidak pulih seperti saat kami berangkat, melainkan ada kekurangan yang kami terima setelah dari Satgas tersebut. Belum pulih 100% lah ya. Baik, Seperti setia belum. kala seperti Siap. itu. Setelah dirawat selama 4 hari di rumah sakit, kemudian kembali ke bunker. Oh, ini kalau untuk keluarga bagaimana? Untuk Tahu keluarga, kondisinya? Untuk keluarga setelah kami terjadi sesuatu hal yang seperti itu atau yang nggak diinginkan, dari keluarga itu alhamdulillah dari satuan asal kami bereaksi cepat untuk berkoordinasi dengan keluarga kami, terutama kedua orang tua kami. Di namanya orang tua, anaknya sedang bertugas dan terjadi hal seperti itu, khawatir tentunya, shock. Kedua orang tua kami shock. Kemudian alhamdulillah dari satuan kami langsung menenangkan bahwa kami masih bisa berkoordinasi dan kami alhamdulillahnya masih selamat dan masih diberi kepercayaan sama Allah untuk hidup, diberi keselamatan, dan orang tua mulai tenang dan mulai bisa mengerti situasinya. Di bunker itu kehidupannya jenis seperti apa ya? Maksudnya semuanya beramai-ramai di bunker itu. Siap. Terus makan, minum. Kemudian kalau seandainya ke kamar mandi, toilet itu gimana sih kehidupannya selama berapa bulan? Jadi 2 bulan atau 3 bulan kami di bunker itu kehidupannya dibilang membosankan, memang membosankan karena kami tidak ada aktivitas lain selain ngobrol ataupun siaga, karena tidur pun kami tidak nyenyak. Karena Tidur yang di namanya situ. walaupun bunker tetap harus waspada kan. Situasi itu beberapa detik itu atau beberapa menit kan tidak menentu, kami tidak tahu. Jadi walaupun di dalam bunker tidur pun bergantian. Ada kalanya orang yang lagi sedang tidur, nanti beberapa jam gantian untuk tidur. Yang sudah tidur bukan dikatakan jaga, tapi lebih mengontrol atau menjaga situasi di sekitaran bunker atau mengawasi rekan-rekan yang lain. Kalau makan biasa normal, tidur gantian gitu kan, gantian satu sama lain saling menjaga. Tapi kalau dalam hal BAB ya rebutan izin, ada yang gali sebelah sini mau digali, udah ada lagi ya. Jadi mau gali, Saking banyaknya orang. siap. Oh, iya. Mau gali di sebelah sini, wah bekas tinjauan orang lain gitu kan. Jadi mau nggak mau harus cari tempat-tempat yang sekiranya belum dijamah untuk sama rekan kami yang lain. Bisa juga kalau untuk kan kebetulan shelternya kan dekat dengan kamar mandi. Tapi kan kamar mandinya terbatas sih. Mau kamar mandi udah ngebelet, udah di ujung kan. Masa harus gedor-gedor cepet kan nggak mungkin izin. Walaupun dia juga ngerasa takutnya dia nanti di dalam nggak nyaman, malah nggak keluar, kami nggak jadi BAB, malah masuk lagi kan. Maka itu dari itu inisiatifnya ya udah gali tanah kan, pakai tisu ataupun apa, baru ini asalkan tanahnya juga dilihat, dicari. Tapi kalau siang kelihatan, tapi kalau malam tiba-tiba itu mohon maaf ya kan agak lembek tanahnya jadinya nggak langsung. Jadi seperti itu. Jadi selama di bunker 2-3 bulan kehidupannya seperti itu ya? Siap. Untuk ransum sendiri tadi dia berupa makan untuk pagi, siang, malam, itu saja atau? Jadi ransum itu sudah dihitung berapa untuk ininya, izin untuk pasukannya, untuk jumlahnya berapa, jadi cukup. Pagi kita sarapan normal gitu. Kayak untuk makan alhamdulillah sih tidak kekurangan, tercukupi semua. Seperti itu. Mas Egy, ketika tank Markava mendekat, kemudian Mas Egy tetap mendapatkan perintah untuk standby di menara. Apa yang dirasakan dari Mas Egy sendiri nih? Baik, kalau untuk dari sisi manusia biasa atau sebagai laki-laki normal, tank sudah di depan mata, luncuran sudah semakin dekat, ya pasti akan berpikiran sudah tinggalkan. Tetapi bagaimanapun saya seorang tentara, saya seorang TNI yang dimandatkan oleh PBB itu untuk menjaga perdamaian dunia.
bagaimanapun caranya, gimana pun caranya, meskipun itu nyawa atau taruhannya sebagai nyawa, kami harus tetap berdiri di situ. Kami harus tetap ada di situ untuk menjaga perdamaian tersebut. Gimana pun kami sebagai TNI sudah ditugaskan, dan tugas atau perintah adalah suatu kebanggaan untuk kami. Banyak sekali tadi pengalamannya, ya kan? Ada kesan lain nggak nih selain tadi sudah yang terkena rekorset dari tank Markava? Ada hal lain nggak? Ya, kesan-kesannya ini merupakan pertama kali dalam hidup saya untuk tugas ini ke luar negeri. Kita bisa berkoordinasi dengan satuan lain dari negara lain. Kita bisa membandingkan saat sekarang dan di Indonesia itu seperti apa peralatannya kan. Kita bisa melakukan pembelajaran, oh ternyata peperangan dari negara luar ataupun peperangan modern itu seperti ini. Jadi kita harus bisa menge-share atau membagikan pengalaman tersebut kepada rekan-rekan kita yang di tanah air. Seperti itu kesannya. Banyak ya pengalamannya. Siap. Dan juga belajar dari negara Siap. lain juga. Siap. Dan itu menjadi pelajaran Siap. tersendiri buat Mas Egy. Siap. Untuk sahabat TNI nih ya, Mas Egy sebagai seorang TNI masih muda, boleh dong ada hal yang ingin disampaikan buat sahabat TNI kita? Untuk sahabat TNI dimanapun berada, terutama bagi untuk anak-anak muda atau generasi muda yang selanjutnya akan menjadi penerus, jangan lalai, jangan putus asa. Kejar satu tujuanmu, capai semua itu, diiringi dengan doa. Semua akan tercapai ketika Allah sudah menentukan. Terima kasih. Luar biasa kata-katanya untuk sahabat TNI. TNI penjaga kedaulatan negara dan penjaga perdamaian dunia, membawa nama bangsa di kancah internasional. Hidup prajurit TNI untuk pengabdian kepada tanah air. Mas Egy, terima kasih banyak atas share pengalamannya di hari ini selama penugasan di Libanon. Siap. Sahabat TNI, saya Hestu Kesuma beserta Egy Arifianto pamit undur diri. Salam TNI Prima. Profesional, responsif, integratif, modern, adaptif.